Halo, apa kabar semuanya? Saya percaya kasih karunia Tuhan akan terus memelihara saudara dan saya, membuat kita bisa terus bertumbuh dan melewati segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita sebagai pemenang-pemenang di dalam Dia. Saudara, saya mau share hari ini judulnya adalah gini, menerima tawaran iblis. Saya berharap kita bisa diberkati lewat ini semua. Banyak orang berpikir bahwa kegiatan rohani itu bisa mengubah diri kita. Karena itu biasanya waktu kita mulai percaya Yesus, kebanyakan kita diajar untuk ke gereja setiap minggu, baca Alkitab setiap hari, ikut home, memberi persembahan, perpuluhan, pelayanan, memenangkan jiwa, berdoa dan puasa, dan lain-lain. Semua itu baik, tidak ada yang salah dengan semua kegiatan itu. Semua itu akan memberikan dukungan untuk kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Yang salah adalah waktu kita berpikir bahwa kegiatan-kegiatan itu bisa mengubah hati kita. Biasanya lewat beberapa tahun setelah kita melakukan semua kegiatan itu dengan semangat, kita kan mulai menyadari bahwa ternyata pergumulan-pergumulan kita masih tetap sama ya. Pola-pola emosi yang lama, pola-pola perilaku yang menjauhkan kita dari Tuhan, yang merusak diri kita, merusak keluarga kita, ternyata masih tetap ada di dalam diri kita. Kita masih mudah tersinggung, mudah kecewa, gampang pahit, suka mendendam sama teman pelayanan yang tidak kita sukai mungkin, sombong, minder, lebih menjaga zona nyaman daripada taat sama Tuhan. Kalau marah kita kesetanan, kita masih cabul, iri hati, keras kepala, gila pujian, sangat senang dipuji, kalau nggak dipuji kita kecewa. Ternyata semua itu tetap menjadi respon yang keluar dari hati kita. Bahkan beberapa mungkin merasa masih menguasai diri kita. Nah, masa-masa di mana kita menyadari hal ini, biasanya kan menjadi masa yang berat buat semua anak Tuhan. Masa-masa yang dipenuhi dengan rasa frustasi, rasa putus asa. Ada yang bisa melewatinya bersama Tuhan. Tapi tidak sedikit juga yang menyerah dan kembali kepada kehidupan yang lama. Ada juga yang malah menutupinya dengan kemunafikan, dengan kepalsuan. Atau ada juga yang justru malah menambah panjang daftar aturan yang harus dia buat. Yang tidak boleh dia buat, mana yang harus dia buat. Apa sih penyebabnya kenapa kok kita tidak bisa berubah? Kayaknya susah banget kita berubah. Ada beberapa sebab. Salah satunya yang akan kita bahas saat ini begini. Ternyata semua tawaran iblis yang pernah kita nikmati, itu tidak begitu saja meninggalkan hati kita. Bahkan seringkali itu masih tertanam kuat, tertancap kuat di dalam hati saudara dan saya. Itu membentuk cara kita berpikir, membentuk cara kita merespon, membentuk pola emosi kita. Sehingga setiap kali ada kejadian-kejadian tertentu yang terjadi, itu akan memicu sikap-sikap buruk dalam diri kita kumat lagi. Nah, saya mau ajak setiap kita belajar dari firman Tuhan waktu Yesus dicobai. Lukas 4 ayat 1-13, Yesus dikuasai oleh Roh Allah pada waktu ia meninggalkan sungai Yordan. Roh Allah memimpin dia ke padang gurun. Di situ dia dicobai oleh iblis 40 hari lamanya. Sepanjang waktu itu ia tidak makan apa-apa. Jadi pada akhirnya dia merasa lapar. Lalu iblis berkata kepadanya, "Saudara, Tuhan Yesus adalah Allah 100%. Tapi dia juga benar-benar merasakan menjadi manusia 100%. Waktu dia menjadi manusia, tubuhnya sebagai manusia bisa jadi lemah. Apalagi waktu dia berpuasa 40 hari lamanya. Dan saat dia lemah sama seperti saudara dan saya, dia juga bisa dicobai oleh iblis." Firman Tuhan melanjutkan bagaimana iblis berkata kepada Tuhan Yesus, "Engkau adalah anak Allah, bukan? Jadi suruhlah batu itu menjadi roti." Yesus menjawab, "Di dalam Alkitab ada tertulis manusia tidak dapat hidup dari roti saja." Lalu iblis membawa Yesus ke tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata iblis menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia. "Semua kuasa dan kekayaan ini akan saya serahkan kepadamu," kata iblis kepadanya. "Sebab semuanya sudah diberikan kepada saya dan saya dapat memberikannya kepada siapa saja yang saya suka berikan. Semuanya itu akan menjadi milikmu kalau engkau sujud menyembah saya." Yesus menjawab,
Di dalam Alkitab tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu dan layanilah Dia saja. Lalu iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menaruh Dia di atas puncak rumah Tuhan dan berkata kepadanya, "Engkau anak Allah bukan? Jadi terjunlah dari sini. Sebab di dalam Alkitab tertulis Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya menjaga engkau baik-baik. Dan juga malaikat-malaikat akan menyambut engkau dengan tangan mereka, supaya kakimu pun tidak tersentuh pada batu." Yesus menjawab, dalam Alkitab ada tertulis, "Jangan mencobai Tuhan Allahmu." Setelah iblis selesai mencobai Yesus dengan segala macam cara, dia meninggalkan Yesus dan menunggu waktu yang baik. Saudara, dari Alkitab ini kita bisa belajar apa yang iblis tawarkan pada Tuhan Yesus. Iblis menawarkan makan yang enak waktu Yesus lagi kelaparan. Iblis menawarkan kekayaan, kaya raya dan berkuasa. Iblis juga menawarkan menjadi terkenal dan dikagumi dengan cara menjatuhkan diri dari tempat yang tinggi dan ditangkap malaikat. Otomatis seluruh dunia akan mengenal dia dan mengagumi dia. Bisa diperhatikan nggak di sini bahwa iblis sudah hafal dengan kita. Tawarannya too good to be true, saudara. Sangat bagus untuk ditolak. Tawarannya sangat menarik buat semua orang dari segala zaman. Lagi lapar, tawarin makan enak. Ditawarin kekayaan dan kekuasaan. Ditawarin terkenal dan dikagumi. Apalagi yang kurang? Belum lagi iblis itu bapak segala dusta. Alkitab bilang begitu. Dia itu jago sekali memakai tipu muslihat untuk menipu saudara dan saya. Contohnya, kita dibuat ribut terus, membayangkan terus tentang chip, tentang antikris, tentang akhir zaman, bahkan saat ini hal itu heboh dihubungkan dengan COVID. Sehingga kita nggak menyadari bahwa Alkitab dari sejak dulu sudah berkata bahwa antikris itu rohnya sudah bekerja di dunia sejak lama. Coba kita lihat. 1 Yohanes 4 ayat 3-5. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia kamu telah dengar bahwa dia akan datang dan sekarang ini dia sudah ada di dalam dunia. Roh antikris sudah ada, sudah bekerja di antara kita. Dia bekerja lewat hal-hal di sekeliling kita. Lewat film, lewat sosial media, lewat pendidikan, lewat nilai-nilai di tengah-tengah masyarakat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi waktu kita sedang sibuk menduga-duga tentang chip, nggak mau divaksin, tentang angka 666, antikris dan sebagainya. Diam-diam. Waktu kita lagi sibuk dibuat lihat ke arah sini. Diam-diam. Roh antikristus sedang bekerja untuk menanamkan cara berpikir. Cara hidup antikris di dalam banyak orang. Dan kalau sampai cara berpikir, cara hidup antikris itu masuk dalam pikiran kita, maka itulah sebetulnya tanda 666. Di dahi dan di tangan yang sesungguhnya. Karena cara berpikir kita akan dikuasai dia. Apa yang kita kerjakan, tanda di tangan, akan dikuasai dia. Hati-hati dengan hidupmu. Karena saat-saat ini sama seperti iblis sedang mencobai Yesus, iblis juga sedang menawarkan sesuatu pada saudara dan saya. Contohnya, kita semua pengen bahagia kan? Saudara setuju itu? Seakan-akan tidak ada yang salah dengan itu semua, tapi pertanyaannya adalah begini. Apa yang saudara maksud dengan bahagia? Coba lihat, apa yang keluar dalam pikiran kita waktu kita harus mengisi ini? Bahagia adalah. Kebanyakan kita yang keluar biasanya adalah begini. Bahagia adalah kalau saya punya uang banyak. Bahagia adalah kalau saya punya kekuasaan, kesehatan, hidup yang dihormati banyak orang. Bahagia adalah kalau saya bisa lebih cepat, lebih hebat dari orang lain. Bahagia adalah kalau saya bisa mendapatkan yang saya inginkan, punya pasangan yang sempurna, dan seterusnya. Baru-baru ini ada sebuah survei internasional yang diadakan. Dan ini hasilnya. Bahagia adalah punya penghasilan minimal sekian setiap bulannya. Karena bahagia adalah menjadi kaya raya. Karena waktu kita kaya, kita bisa hidup tenang, hidup mandiri, punya keluarga bahagia, bisa berlibur kemana saja yang kita mau. Itu hasil surveinya. Tragisnya, 50% lebih dari yang mengisi survei itu juga mengatakan bahwa mereka terlalu banyak menghabiskan waktu untuk mengejar kekayaan. Sehingga pada akhirnya mereka merasa tidak bahagia. Saudara lihat itu.
Apa yang ditawarkan iblis seakan-akan begitu menarik, seakan-akan gak ada yang salah. Tapi sebetulnya menjebak hidup kita dalam pola yang iblis mau. Kita pikir kita akan bahagia kalau kita mendapatkan apa yang menjadi impian kita. Tapi ternyata setelah kita mendapat apa yang kita mau, itu akan menjadi biasa aja lewat waktu. Dan kita akhirnya mulai mikir, kok jadi biasa ya? Dan kita coba mengejar lebih banyak lagi untuk mendapatkan kebahagiaan itu lagi. Begitu terus seumur hidup kita, nggak ada ujungnya, nggak ada puasnya, dan tidak ada bahagianya pada akhirnya. Dari mana semua prinsip kebahagiaan itu datang? Sekali lagi, diam-diam semua pemikiran antikristus itu masuk lewat film, sosial media, pendidikan, nilai-nilai dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Coba kita lihat apa yang firman Tuhan katakan tentang bahagia. Matius 5 ayat 3-12, saudara boleh baca, saya akan ringkaskan dari Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari. Saya akan potong-potong buat saudara. Berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung pada Tuhan saja. Berbahagialah yang seperti itu, karena mereka akan menjadi umat Tuhan. Berbahagialah orang yang bersedih hatinya, karena Tuhan akan menghibur mereka. Berbahagialah orang yang rendah hati, karena Allah yang akan menggenapi janjinya buat mereka. Berbahagialah orang yang rindu melakukan kehendak Allah, karena Allah akan memuaskan keinginan mereka. Berbahagialah orang yang mengasihi orang lain, karena Allah akan mengasihani mereka semua juga. Dan seterusnya. Saya coba kasih juga buat saudara Filipi 2 ayat 5-8 dari Bahasa Indonesia sehari-hari, dan saya akan kasih dengan kata-kata saya untuk bagian ini. Coba perhatikan saudara. Hendaklah kamu dalam hidupmu ini menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dia Allah, tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan mau mengosongkan dirinya sendiri dan mau menjadi seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai hamba, dia mau merendahkan dirinya, taat pada Bapa, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu adalah kebahagiaan yang firman Tuhan bilang. Itu adalah pikiran dan perasaan Kristus yang sebenarnya, bukan antikristus. Mungkin saudara bilang, tapi Pak, gitu ya. Tapi Pak, mana ada orang di dunia ini yang mau seperti itu? Nah, itu dia saudara. Coba lihat bagaimana firman Tuhan sudah jadi aneh buat kita. Firman Tuhan jadi nggak masuk akal buat kita. Kenapa bisa begitu? Karena kita sudah mulai berpikir seperti dunia berpikir. Itulah yang disebut gini, banyak orang Kristen tapi pikirannya antikris. Nah, ini yang lebih bahaya daripada sekedar nungguin chip, nungguin tanda 666. Jangan-jangan pikiran dan tangan kita sudah ditandai dengan tanda antikris, dengan pikiran antikris. Sekali lagi saya bacakan buat saudara 1 Yohanes 4 ayat 3 dan 5. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia kamu telah dengar bahwa dia akan datang, dan sekarang ini dia sudah ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka bicara tentang hal-hal duniawi. Dan dunia mendengarkan mereka. Mana yang lebih masuk dalam diri hati saudara, pikiran saudara? Mana yang lebih saudara dengarkan? Firman Tuhan atau apa yang dunia sampaikan pada kita? Kapan iblis mulai menguasai kita? Apa tandanya iblis mulai menguasai saudara dan saya? Waktu semua yang ditawarkan dunia itu sudah menjadi standar kebahagiaan dalam hidup saudara dan saya. Saya ulang. Waktu semua yang ditawarkan dunia itu menjadi standar kebahagiaan dalam hidup saudara dan saya. Akibatnya, hati kita nanti setelah itu jadi standar, itu akan diikuti dengan hati yang penuh dengan rasa takut. Takut nggak tercapai, takut kecewa, khawatir, mulai mementingkan diri sendiri, kepait, benci, iri hati, dan sebagainya. Itu semua mengikuti cara berpikir antikris yang mulai ditanamkan, ukuran kebahagiaan yang antikris masukkan dalam kita.
Sehingga buah-buahnya yang mengikuti adalah buah-buah daging, saudara, takut, khawatir, mementingkan diri sendiri, pahit, benci, iri hati, dan sebagainya. Bahkan kita juga merasa Tuhan wajib membuat kita bahagia sesuai kemauan kita. Kenapa saya ke gereja? Supaya Tuhan buat saya bahagia. Supaya Tuhan memberikan apa yang saya mau. Waktu kita tidak mendapat yang kita mau, kita kecewa. Kita marah sama Tuhan. Dan kita bilang ini, saya nggak mau ikut Tuhan lagi. Nggak mau ikut Tuhan lagi. Kenapa nggak mau ikut Tuhan lagi? Karena kita sedang mencari Tuhan yang bisa memuaskan semua keinginan kita. Bahkan doa kita ikut berubah. Coba saudara perhatikan doa Bapa kami berikut ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namaku. Jadilah kehendakku di bumi seperti di surga. Nah, bahkan waktu doa Bapa kami diubah, hati kita merasa nggak ada yang salah. Apa yang salah ya? Karena seringkali itu menggambarkan isi hati kita yang sebenarnya. Nah, selama kita masih mencintai dunia ini, maka semua kegiatan rohani yang kita lakukan tidak akan membawa perubahan dalam hidup saudara dan saya. Karena hati kita, pikiran kita masih sangat mencintai, masih sangat dikuasai oleh semua yang iblis tawarkan. Jadi apa yang harus kita buat ya, supaya kita bisa keluar dari sini? Apa yang kita harus buat untuk bisa menang dan dipulihkan dari ini semua? Yang pertama, kita hanya bisa berharap pada kasih karunia Allah. Saya berdoa supaya kasih karunia Allah lah yang membuat saudara dan saya bisa menyadari dosa kita. Bisa menyadari betapa sesatnya kita. Bisa menyadarkan kita betapa sesatnya kita. Betapa kita masih mencintai dunia ini. Betapa kita menyukai prinsip-prinsip dunia lebih daripada firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan jadi aneh buat kita. Saya berharap kasih karunia Allah menyadarkan kita. Dan kalau kasih karunia Allah sudah menyadarkan kita, saya mau ajak kita lihat sebuah gambar ini yang saya harap bisa membantu untuk sudah mengerti langkah-langkah yang harus kita lakukan, yang perlu kita buat berikutnya. Yang pertama begini loh, yuk arahkan mata kita, arahkan hati kita pada karya salib Yesus. Karena harapan satu-satunya buat saudara dan saya untuk benar-benar bisa dibebaskan hanya ada pada karya salib Kristus. Di sanalah dosa kita ditebus, di sanalah semua dosa kita diampuni, di sanalah kasih karunia dicurahkan buat setiap orang yang percaya kepadanya. Walaupun sesat hati kita, walaupun pikiran kita mencintai dunia lebih daripada firman Tuhan, tapi lihat bagaimana Yesus tetap mau datang dan mati buat saudara dan saya. Karena kita tidak ada yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri, kita bodoh banget. Kita penuh dengan hawa nafsu, tapi Yesus tetap mengasihi saudara dan saya. Walaupun kita nggak pernah mencintai Tuhan sebetulnya, tapi Alkitab bilang ini Kristus yang mencintai kita. Dia datang, dia menebus kita dengan jalan mati buat kita, menggantikan kita di atas kayu salib, supaya saudara dan saya bisa diselamatkan. Saya berharap kasih karunia Allah boleh terbuka buat saudara sehingga saudara bisa menikmati apa rasanya diampuni dari semua kesesatan ini. Apa rasanya diampuni dari semua kehidupan yang penuh dengan dosa ini. Baru yang kedua langkah yang kita lakukan adalah pertobatan. Kalau kita sudah menikmati grace, menikmati semua yang Tuhan buat, yuk kita belajar melakukan langkah pertobatan. Bukan supaya diampuni, tapi karena kita sudah diampuni, karena kita sudah diterima. Karena dia sudah sangat mengasihi kita dan baik pada kita. Salah satu langkah pertobatan yang kita perlu pelajari adalah gini. Yuk belajar keluar dari ilusi kebahagiaan. Dari tipu daya kebahagiaan. Keluar dari situ. Terlalu lama kita ditipu iblis bahwa kita nggak bisa hidup kalau kita nggak memiliki hal-hal yang kita sukai. Kalau kita nggak berhasil dalam prestasi kita, dalam karir kita nggak bisa hidup. Kalau kita nggak bisa memperoleh mobil yang saya idam-idamkan dari dulu. Kalau saya nggak bisa mendapatkan pasangan idaman saya. Nggak punya seks yang memuaskan dalam hidup ini. Kayaknya kita nggak bisa hidup. Karena itu kita cari lagi dalam kehidupan dosa. Terlalu lama kita sudah ditipu iblis tentang hal itu. Bahkan kita merasa tidak berharga kalau kita nggak bisa menjadi crazy rich person.
Kita harus sangat kaya baru gua orang. Kalau saudara mau keluar dari tipu daya iblis ini karena kasih karunia Tuhan, maka apa yang ditawarkan dunia ini tidak lagi menjadi standar kebahagiaan kita. Sebaliknya, kasih Tuhan saja cukup buat kita. Maka iblis akan kehilangan kuasanya dalam hati saudara dan saya. Saya ulang ya. Kalau apa yang ditawarkan dunia tidak lagi menjadi standar kebahagiaan kita. Oh enggak, saya enggak harus punya mobil seperti itu, it's okay. Bukan salah dengan punya mobil, bukan salah menjadi sukses, bukan. Tapi itu tidak jadi standar kebahagiaan kita. Itu ada bersyukur, enggak ada, enggak apa-apa. Oh enggak apa-apa kalau dia lebih kaya dari saya, it's okay. Waktu semua yang ditawarkan dunia tidak lagi menjadi standar kebahagiaan kita. Dan sebaliknya, kasih Tuhan saja sudah cukup buat kita. Maka iblis akan kehilangan kuasanya dalam hidup saudara dan saya. Jadi yuk kita mulai menerima kasih karunia Allah. Dan mulai menolak pemikiran-pemikiran, tawaran-tawaran yang diberikan oleh iblis, yang membuat pemikiran-pemikiran antikris bisa berkembang dalam diri kita. Tapi sebaliknya, yuk belajar memenuhi diri kita dengan pikiran-pikiran Kristus. Bahwa kebahagiaan kita hanya ada di dalam Tuhan saja, tidak ditentukan oleh apapun yang lain yang di luar sana. Bahwa kebahagiaan kita bukan di dunia ini. Jadi kalaupun saya harus misalnya dipanggil Tuhan saat ini, bukan berarti saya jadi kecewa sama Tuhan. Saya tetap akan bahagia karena apa? Bahagia kita adalah bersama Tuhan. Nggak gampang, tapi latih diri kita ya. Makanya bentuknya lingkaran. Gambar ini lingkaran, kenapa? Proses kehidupan. Yuk jalani terus. Jatuh, bangun, balik lagi sama grace. Nikmati lagi grace Tuhan. Yuk latih lagi dalam repentance. Ayo bangun lagi supaya terakhirnya iman kita bisa makin lama, makin bertumbuh. Iman kita makin bertumbuh. Sehingga firman Tuhan makin lama makin menjadi kebenaran dalam diri kita. Firman Tuhan menjadi hal yang sangat berharga di dalam hati dan pikiran saudara. Bukan lagi tawaran-tawaran yang antikristus berikan buat saudara. Saya harap saudara diberkati lewat ini semua. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Yuk renungkan lebih lagi firman Tuhan ini. Dan siapkan hati kita untuk bersama-sama menerima kasih karunia Allah lewat perjamuan kudus ini. Saya berdoa supaya firman Tuhan boleh jadi berkat buat kita. Kita boleh belajar menyembah Tuhan lebih lagi. Dan saya mau ajak kita masuk dalam perjamuan kudus. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Aku berdoa biar kuasa-Mu yang menyadarkan kami. Betapa dunia ini sedang berusaha menguasai hati dan pikiran kami. Dan biarlah kasih karunia-Mu juga yang menyadarkan kami betapa kami ini lemah, penuh dengan dosa. Tapi biar juga kasih karunia-Mu yang menyadarkan kami betapa besarnya kasih-Mu buat kami. Engkau datang buat kami yang berdosa ini Tuhan. Engkau datang buat kami yang lemah ini Tuhan. Engkau mau memberikan diri-Mu untuk menggantikan kami yang seharusnya dihukum. Tapi semua hukuman itu Engkau yang tanggung. Dan sebaliknya Engkau memberikan kasih karunia buat kami. Pengampunan buat kami. Kehidupan kekal buat kami. Tuhan terima kasih. Ampuni kami kalau kami nggak menghargai itu. Ampuni kami kalau kami lebih tertarik pada dunia daripada kepada cinta-Mu. Tapi biarlah lewat perjamuan kudus ini Tuhan boleh mengingatkan kami sekali lagi. Apa yang sudah Engkau kerjakan buat kami. Dan biarlah kasih karunia-Mu boleh bekerja di hati kami dan di pikiran kami. Terima kasih untuk cinta-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semua itu bukan karena perbuatan kami. Semua itu bukan karena kebaikan kami. Tapi semua itu hanya karena kasih-Mu saja. Biarlah kami boleh menikmatinya dan boleh hidup di dalamnya. Mari saudara, kita masuk dalam perjamuan kudus bersama-sama. Saya mau ajak kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti.
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dicintai Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari setiap kita ucapkan syukur sama Tuhan. Walau dengan segala keterbatasan kita, dengan segala kelemahan kita, bahkan dosa kita, Dia tetap mencintai kita. Dia tetap mengasihi saudara dan saya. Dia tetap memilih untuk mati buat kita yang seringkali tidak mencintai Dia, mengkhianati Dia. Tapi itulah yang disebut kasih karunia. Itulah yang disebut grace. Itulah yang dikerjakan di atas karya salib Kristus. Dan itulah yang diceritakan oleh gospel. Betapa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dan Dia menebus kita bukan karena perbuatan kita, tapi karena kasih-Nya. Sehingga kita bisa menjadi anak-anak-Nya. Terima kasih untuk semua itu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih buat segala sesuatu. Kami berdoa buat bangsa kami. Kami berdoa buat kota kami, biar Tuhan terus melawat bangsa dan kota kami, membawa kota dan bangsa kami boleh mengalami pemulihan dan juga mengenal Tuhan. Berkati anak-anak-Mu semua Tuhan, pekerjaan anak-anak-Mu, keluarga anak-anak-Mu, biar Tuhan yang memberkati. Kesehatan anak-anak-Mu dan sekeluarganya, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjagai dalam nama Yesus. Pimpin kami terus punya hubungan yang baik dengan Tuhan, yang makin hari makin intim dan kami boleh nikmati. Dan biarlah Tuhan yang terus memberikan kasih karunia-Mu pada kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan tutup ibadah online kami. Biar Tuhan menyempurnakan semuanya dengan berkat yang daripada Tuhan. Mari umat yang disayangi Tuhan dan mau belajar menyayangi Tuhan lebih lagi. Kita angkat hati dan tangan kita di hadapan Allah. Terimalah sekarang berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa-Mu yang di surga. Dalam cinta kasih anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan kita yang hidup. Dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, biar selalu menyertai kita semua di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan dan membuat kita bisa memuliakan Tuhan di dalamnya. Dari sejak hari ini sampai Yesus menjemput awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah memang berkat Tuhan lebih lagi, kita sama-sama katakan, Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan berkati.